بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam yang ke-19 di bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan memanfaatkan waktu dan umur yang Allah amanahkan kepada kita dalam ibadah dan ketaatan yang dicintainya, yaitu dengan kita hadir melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk bermajelis sambil menanti sholat berikutnya. Kita membaca, menelaah dan mengkaji peri kehidupan dari Nabi kita yang tercinta, teladan kita dan pemberi syafaat bagi kita semuanya, Nabi Allah Muhammad SAW. Pembahasan hadis-hadis beliau yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar hadis yang wafat tahun 279 Hijriah, dalam kitab yang beliau beri judul dengan Asy-Syama'il An-Nabawiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah,
Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat budi pekerti, akhlak dan ibadah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, alhamdulillah dalam beberapa waktu kita membahas bab tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sudah masuk di bab yang ke-40 ya, atau kita insyaallah akan mengakhiri bab yang ke-40 dari kitab ini, yaitu bab tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah jelaskan bahwa ibadah dalam Islam sifatnya sangat umum. Bahkan seorang muslim menjadikan seluruh aktivitasnya adalah ibadah kepada Allah sejak dia bangun sampai dia tidur kembali. Namun ada ibadah yang sifatnya lebih khusus, dan itulah yang kita lakukan berupa ibadah pendekatan diri kepada Allah. Kita sudah jelaskan bahwa Imam Tirmidzi ketika menyebutkan bab ke-40, bab tentang ibadah Rasulullah, maksud beliau adalah bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sangat yakin Nabi kita semua hidupnya adalah dalam rangka ibadah, tapi ketika mau disebutkan lebih khusus, lebih spesifik, maka yang dimaksudkan adalah berupa salat pendekatan diri kepada Allah. Dalam banyak hadis yang kita bahas sebelumnya, kita sudah membaca dan mengkaji solat-solat tahajudnya, solat-solat lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang terakhir kita sudah baca bagaimana beliau sampai di masa tua beliau pertahankan solat lailnya, walaupun harus beliau lakukan dengan cara duduk, ya, demi mempertahankan kebiasaan itu. Beliau ketika sudah tidak mampu untuk berdiri, beliau tetap melaksanakan solat lail, solat tahajud, namun kebanyakan dalam keadaan duduk. Hadis-hadis yang tersisa dalam bab ini adalah penjelasan tentang sifat solat sunnat rawatibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang bagaimana solat sunnah yang menyertai solat wajib. Kita telah bahas sampai hadis ke-282 ya. Malam hari ini insyaallah kita akan bahas mulai hadis 283 sampai akhir dari bab ini ya, insyaallah taala. Ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dari Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fil hadits ومئتين ثلاثة وثمانين حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. Jamaah sekalian, hadis yang pertama di malam hari ini atau hadis yang ke-283 dalam kitab Syama'il adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam."
aku solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhur, yaitu 2 rakaat sebelum solat zuhur, wa rak'ataini ba'daha, dan juga 2 rakaat setelah solat zuhur, wa rak'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah solat maghrib, fi baitihi, di rumah beliau, wa rak'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, dan 2 rakaat setelah solat isya juga beliau kerjakan di rumahnya. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa salat sunat rawatib, ya. Jadi hadis ini tentu saja bukan satu-satunya hadis yang menjelaskan tentang salat sunat rawatib. Karena itu tidak boleh kita hanya berpegang pada hadis ini lalu menyimpulkan bahwa salat sunat rawatib itu jumlahnya cuma berapa? Kalau hadis kita ini ya 4 ya. Berapa? 8 ya. Di sini disebutkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, ya. Kalau kita hanya memegang satu hadis ini, maka mungkin langsung kita simpulkan bahwa solat sunat rawatib itu hanyalah 8 rakaat, ya. Tapi tentu saja dalam masalah yang seperti ini, bahkan dalam setiap masalah, ketika kita mau memahami satu persoalan, sebagaimana kata Al-Imam Ali bin Al-Madini rahimallahu ta'ala, tidak mungkin kita bisa memahami satu persoalan secara utuh kecuali kita kumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan ini yang kadang terjadi persoalan ketika sebagian orang langsung menghukumi satu masalah hanya ketika dia membaca dan melihat satu atau 2 hadis tertentu lalu tidak membandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan tentang apa yang beliau pernah saksikan, dan ini tentu saja tidak diingkari, ya. Apa yang beliau ceritakan ini adalah sesuai dengan apa yang beliau saksikan, dan mungkin dalam hadis yang lain juga beliau menceritakan kisah yang lain, dan tidak menafikan informasi yang lain yang juga datang dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata salat bersama dengan Nabi tidak difahami bahwa beliau salat secara berjamaah, ya. Tidak difahami bahwa beliau salat bersama jamaah, karena salat sunat rawatib itu dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah? Ya, sendiri-sendiri, ya, tidak dikerjakan secara berjamaah. Maka kata-kata ma'a di sini bersama, artinya saya bersama di masjid melihat beliau melaksanakan salat ini. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang saja salat sunnah di masjid dan disaksikan oleh para sahabat, walaupun beliau menganjurkan untuk salat di rumahnya untuk salat sunnah, tapi tidak menafikan bahwa bolehnya, bahkan kadang perlu kita salat sunnah di masjid, ya, salat sunat di masjid. Beliau mengatakan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, yang beliau saksikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum zuhur. Ini nanti ada penjelasan lain, hadis yang lain, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang juga salat sunnah sebelum zuhur berapa? 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Tapi di sini 2 rakaat. Artinya bisa saja, ya, kita cukupkan 2 rakaat, ya, kita cukupkan 2 rakaat. Dan sebagian mengatakan boleh jadi
ya kalau mengkompromikan dengan hadis yang lain yang mengatakan 4 rakaat, beliau 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan bahwa beliau 2 rakaat di masjid, nanti 2 rakaatnya di rumah. Atau beliau mau menunjukkan bahwa kadang dalam keadaan tertentu kita memang cuma bisa 2 rakaat, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wa raka'ataini ba'daha, dan juga 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Dan ini memang yang rawatibnya, ya, yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Adapun hadis yang disebutkan dalam hadis sunan bahwa beliau menganjurkan, bahkan menyebutkan di antara pahalanya adalah diharamkan disentuh oleh api neraka salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat juga setelah zuhur. Ini hadisnya juga sahih insyaallah. Ini adalah anjuran beliau, tapi beliau sendiri tidak mengerjakan secara rutin, ya. Jadi tidak termasuk salat sunat rawatib, ya, muakkadah, yaitu 4 rakaat setelah zuhur. Yang rutin beliau kerjakan memang adalah 2 rakaat setelah zuhur. Tapi siapa yang mampu untuk merutinkannya, maka tidak ada masalah. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Namun 2 rakaat setelah zuhur yang rutin, rawatib dan muakkadah yang dicontohkan oleh Nabi kita memang hanyalah 2 rakaat itu. Kemudian kata beliau, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi. Adapun untuk salat sunnah setelah maghrib, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Dan ini menunjukkan bahwa afdolnya kita kerjakan salat sunnat 2 rakaat setelah maghrib di rumah, karena kita berikan kesempatan juga, atau kita berikan bagian rumah kita dengan solat-solat sunnah kita, selama tentu saja tidak ada hal yang menjadikan kita harus tinggal di masjid. Karena seorang yang mau tinggal di masjid untuk menunggu solat berikutnya, apakah afdol baginya harus keluar dulu? Yang umpamanya ada ikhwah yang mau ikut taklim duduk sampai sholat isya, tapi dia bilang afdolnya dan sunnahnya Nabi sholat sunat 2 rakaat di rumahnya setelah maghrib, dan rumahnya dekat, maka dia pulang dulu ke rumahnya, sholat sunat, baru balik lagi untuk ikut taklim. Gimana menurut antum, Pak Wawan umpamanya, ya? Jadi karena 2 rakaat mau pulang dulu salat di rumah, setelah itu balik lagi untuk ke masjid lagi. Apakah gitu? Ya, tidak perlu seperti itu, ya. Tidak perlu seperti itu, karena hadis yang lain juga menunjukkan bahwa ketika kita mau tinggal di masjid untuk menunggu salat berikutnya, maka kita upayakan tidak kemana-mana dan tidak membuat kita keluar, kecuali kalau kita ada uzur seperti buang air atau buang angin umpamanya, sehingga kita perlu memperbarui wudu kita. Adapun kalau tidak ada keperluan yang mendesak, maka kita ketika mau menunggu salat berikutnya, afdalnya kita terus berada di masjid, dan masa penantian kita untuk salat berikutnya, masa penantian yang mungkin setengah jam dan mungkin 45 menit itu semuanya tercatat sebagai pahala salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam memahami hadis yang semacam ini adalah ketika kita memungkinkan, kita memang akan pulang juga, ya. Kan biasa kita memang juga akan pulang. Kalau memang kita akan pulang ke rumah, maka sebaiknya kita sholat sunat di rumah 2 rakaat setelah maghrib, selama tidak ada, ya, yang atau hajat untuk kita berada di masjid. Dan wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan juga Nabi SAW itu salat sunat 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Dan ini jamaah sekalian menunjukkan bagaimana Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita untuk memvariasikan ibadah, dan juga untuk memberikan kelapangan, keluasan bagi kita.
Pertanyaan, bagaimana umpamanya kalau ada yang mengatakan saya mau rutinkan antara maghrib dan isya selalu tinggal di masjid. Saya tidak punya keperluan apa-apa di rumah, ya, apalagi kalau rumah agak jauh dari masjid, supaya tidak repot. Setiap maghrib isya saya menanti di masjid. Apakah yang seperti itu dikatakan menyelisih sunnah karena tidak sholat sunat di rumah, atau gimana? Boleh atau tidak? Apakah orang yang selalu mau sholat antara maghrib dan isya selalu mau tinggal di masjid menyelisih sunnah? Karena Rasulullah ternyata kadang juga sholat beliau saat sunat pada maghrib atau pada maghrib khususnya beliau di rumah. Ya, kalau pada isya jelas karena beliau sudah pulang. Apakah berarti ada orang yang mau merutinkan selalu tinggal di masjid antara maghrib dan isya berarti menyelisih sunnah? Atau boleh saja tidak mengapa? Ya, jawabannya tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Tidak mengapa selama dia tidak mengatakan keharusan seperti itu. Ya, dan Nabi kadang meninggalkan sesuatu yang sebenarnya lebih afdal, lebih ideal, tapi kadang beliau meninggalkan itu karena beliau ingin ringankan bagi umatnya dan sekaligus memberikan juga alternatif yang lain. Ya, kita tinggal di masjid antara maghrib dan isya ini suatu keutamaan. Tapi kalau kita juga harus pulang, ini juga ada keutamaan yang lain yang kita bisa dapatkan, yaitu apa? Kesempatan kita salat sunat setelah maghrib di rumah. Ya, ini juga satu sunnah. Dan inilah inilah keutamaannya ketika kita mengilmui sesuatu. Dalam setiap masalah kita ada jalan keluar, dan setiap sesuatu kita bisa mengambil yang afdolnya, karena kita tahu ketika kita melakukan ini ada juga sunnahnya, ketika kita melakukan yang ini juga ada sunnahnya dari Nabi SAW. Salat sunat setelah maghrib 2 rakaat, salat sunat setelah isya juga 2 rakaat. Ada yang belum disebutkan? Apa yang belum disebutkan sini? Salat sunat, ya, sebelum subuh. Nah, ini yang paling afdal sebenarnya, tapi tidak disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Apakah beliau luput atau beliau hanya meringkas? Ini ada beberapa kemungkinan, ya, ada beberapa kemungkinan. Tapi ketika beliau mengabarkan seperti ini, tidak menafikan bahwa salat sunat sebelum subuh juga rutin dikerjakan oleh Nabi SAW. Bahkan itu yang paling rutin beliau kerjakan dan tidak pernah beliau tinggalkan sama sekali. Ya, dan ini pentingnya, ya, sekali lagi pentingnya mengumpulkan hadis-hadis dan tidak berpegang pada satu hadis saja, ya, untuk memahami satu persoalan. Ya, fadhal. Masya Allah. Hadis pada Haddatsatni Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atayn hina yatlu'ul fajr wa yunadi al-munadi qala ayyub wa qala khafifatayn. Ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-284, masih dari sahabat yang sama, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qal, beliau mengatakan, haddatsatni Hafsah. Hafsah menceritakan kepadaku. Yang beliau maksudkan saudarinya Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kana yusolli rak'ataini, melaksanakan solat rak'ataini hina yatlu'ul fajru, ketika subuh sudah masuk, ketika subuh sudah masuk. Wa yunadil munadi, dan azan telah dikumandangkan. Qala Ayyub, berkata Ayyub, salah seorang perawi hadis ini, yaitu Ayyub As-Sikhtiyani yang meriwayatkan hadis dari Nafi', beliau mengatakan wa urahu qala khafifatain, dan saya melihat, menduga beliau mengatakan beliau salat 2 rakaat khafifatain, yang ringan, yang tidak panjang. Ya, jamaah sekalian, hadis ini kembali datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan ini tidak mengherankan ya, karena kita tahu di antara sahabat ya, kalau ditanya apakah sahabat cinta akan sunnah, jawabannya cinta akan sunnah secara umum. Namun kalau harus ditanya siapa di antara mereka yang dikatakan paling cinta sunnah, paling gemar mengerjakan sunnah, dan paling mau persis dengan kelakuan Nabi SAW, maka ulama kita memandang bahwa yang paling kuat dalam berpegang teguh kepada sunnah adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya. Jadi jangankan masalah salat, masalah-masalah yang lainnya pun ya, beliau begitu kuat memegang contoh perbuatan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apalagi dalam urusan salat tentunya. Karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berusaha melihat, merekam bagaimana sifat solat Nabi SAW, dan bukan cuma sifat solat wajibnya, bagaimana juga sifat solat sunnahnya Nabi SAW. Beliau berusaha menyaksikan apa yang beliau mungkin untuk saksikan. Bagaimana dengan hal yang tidak beliau bisa saksikan? Nah, ini yang beliau lakukan. Apa itu? Beliau minta informasi, berita, dan tanya kepada Hafsah, istri Nabi SAW, yang juga adalah saudari beliau, ya, saudari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan inilah ya kecerdasan dalam beribadah, yaitu jangan kita pernah menyerah untuk mengetahui sunnah secara lengkap, secara sempurna, sedetail mungkin. Apa yang bisa kita pelajari sendiri. Ya, kalau dulu para sahabat saksikan sendiri langsung Rasulullah. Tapi apa yang tidak sempat mereka saksikan, mereka tidak mau menyerah, karena ada sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Nabi SAW di rumahnya. Dan para sahabat tentu saja tidak semua punya akses untuk masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Ya, rumah beliau tentu saja rumah yang sangat terhormat, tidak mungkin semua orang bisa masuk. Maka dalam kondisi yang seperti itu, mereka berusaha belajar dari istri-istri Nabi SAW. Dan beruntung ya sahabat-sahabat atau tabi'in yang punya keluarga dari istri-istri Nabi ya, seperti Abdullah bin Umar ya. Kalau dari tabi'in, Urwah bin Zubair ya, Urwah bin Zubair ini salah seorang tabi'in yang mulia, keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sangat banyak riwayat-riwayat yang beliau dapatkan dari bibi beliau Aisyah tentang Nabi SAW. Di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan haddatsatni Hafsah. Hafsah menyampaikan kepadaku. Jadi ini termasuk istri Nabi SAW yang paling banyak memberikan ilmu kepada para sahabat ya, atau kepada yang lainnya. Tentu saja yang paling pertama adalah Aisyah, kemudian juga ada Ummu Salamah, dan ini Hafsah ya, sahabat istri beliau yang lainnya ada saja kadang, tapi tidak terlalu banyak ya. Yang paling banyak adalah Aisyah, lalu Ummu Salamah dan Hafsah. Hafsah mengatakan bahwa Rasulullah SAW salat 2 rakaat ketika subuh sudah masuk. Nah, ini tambahan ya dari hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya tidak disebutkan salat sunat sebelum subuh. Nah, ini tambahannya bahwa beliau tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana salat sunat sebelum subuhnya, tapi Hafsah yang ceritakan. Berarti
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengerjakan di rumahnya, ya, di rumahnya. Maka ya utamanya bagi imam, ya, imam kalau rumahnya tidak jauh dari masjid, ya, bagusnya salat sunat dia subuh, ya. Bahkan kalau yang lainnya pun, ya, kalau dekat itu di rumahnya. Kecuali kalau kadang di masjid perlu untuk mengajarkan juga sunnah kepada jamaah. Tapi al-asl, ya, dia salat sunat di rumahnya atau di kamarnya, ya. Kalau bahasa kita sekarang di kamarnya, ya, ruangan imam atau di rumah imam. Kalau dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentu saja rumah beliau ibarat kamar-kamar, ya. Rumah beliau di istri-istri beliau adalah kamar-kamar, ya, sehingga mudah untuk sholat sunat dulu lalu ke masjid, ya. Cuma melangkah beberapa langkah lalu masuk masjid. Dan kadang kalau agak lambat maka muadzinnya Bilal ketuk-ketuk kamarnya, ya, dan mengatakan, ya Rasulullah, jamaah sudah lama menunggu, gimana, sudah bisa qomat atau belum, ya. Itu kadang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu taala anhu. Di sini beliau salat sunat sebelum subuh di rumahnya, ya, di rumahnya. Adapun bagi kita yang bukan imam, maka ya bisa juga salat sunat di rumah, ya, sebelum subuh. Jika kita perkirakan kita tidak terlambat untuk salat wajibnya, ya. Karena ada biasa orang mau kerjakan sunnah, bilang sunnah salat sunat 2 rakaat di rumah sebelum subuh, tapi beresiko dia masbuk umpamanya. Itu tidak bagus, ya. Karena dia mau mengerjakan satu kebaikan tapi mengorbankan kebaikan yang lebih harus dia kerjakan. Karena itu yang seperti ini kita lebih rekomendasikan hanya kepada mereka-mereka yang imam, ya. Untuk makmum, untuk kita jamaah secara umum, kalau mau mengerjakan suatu sunat rawatib sebaiknya ba'diyahnya saja, ya, kalau di rumah, ya, ba'diyahnya saja. Adapun qabliyahnya sebaiknya di masjid. Kenapa? Karena kita jamaah ini kalau kita salat sunat di rumah, di masjid qabliyah, di samping kita aman bisa kerjakan salat sunnahnya, kita juga bisa dapat saf-saf yang di depan, dan juga kita bisa memanfaatkan waktu menanti iqamah, ya, menanti antara salat sunnah kita dan salat wajib yang dikerjakan. Ini ada interval waktu yang cukup untuk kita berdoa, dan penantian kita ini juga bernilai ibadah di sisi Allah. Maka yang sebaiknya bagi kita jamaah yang bukan imam, ya, kita kerjakan di masjid saja, ya. Adapun bagi imam, ya, sebaiknya jika memungkinkan dia kerjakan di rumahnya lalu datang ke masjid kalau memang dekat, ya, kalau dekat rumahnya dari masjid. Dan pun kadang dia perlu sholat sunnah di masjid untuk mengajarkan beberapa hal yang merupakan sunnah-sunnah. Jemaah sekalian, di sini penegasan apa yang dinamakan salat sunat fajar. Ya, kadang sebagian menyangka salat sunat fajar itu sebelum masuk waktu subuh, ya. Yang benar adalah yang dimaksudkan salat sunat fajar yang manfaatnya atau keutamannya lebih afdal daripada dunia dan segala apa yang ada dalamnya adalah memang ketika sudah masuk waktu sholat, ya, azan setelah dikumandangkan, azan sudah dikumandangkan, ya, antara azan dan iqamah. Dan yang dimaksudkan azan ini azan yang sudah masuk fajar shadiq, ya, azan yang memang sudah masuk waktu lalu sampai iqamah, itu waktu untuk sholat sunat fajar, ya, sholat sunat fajar 2 rakaat. 2 rakaat saja, ya, 2 rakaat termasuk bagi yang umpamanya ada di antara kita yang sholat masuk ke masjid pas azan dikumandangkan. Sebagian kita kadang ketika dia masuk masjid azan dikumandangkan, maka dia bilang saya belum sholat sunat tahiyatul masjid.
dan saya mau juga salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga setelah selesai adzan, ya karena dia memang dalam posisi berdiri, belum duduk tadi, belum tahiyatul masjid. Ketika dia masuk pas adzan baru dikumandangkan atau sebentar dikumandangkan, dia belum duduk, maka dia setelah selesai adzan 2 rakaat dia sholat, setelah itu 2 rakaat lagi. Kadang kita tanya, kenapa? Bukankah salat sunat sebelum subuh itu cuma 2 rakaat? Dia bilang tadi yang pertama adalah salat sunat tahiyatul masjid, dan kedua adalah salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini tidak tepat. Ya, yang tepat cukup 2 rakaat saja. Ya, cukup 2 rakaat, karena sunnah sebelum subuh itu memang 2 rakaat. Bagaimana dengan tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid kalau kita perhatikan hadisnya, hadis Abu Qatadah, dikatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rakaatain. Kalau masuk ke masjid, jangan kita duduk sebelum salat 2 rakaat. Berarti salat sunat tahiyatul masjid artinya jangan sampai kita duduk di masjid hingga kita salat sunat 2 rakaat. Maka kalau kita salat sunat rawatib 2 rakaat, itu sudah include di dalamnya salat sunat tahiyatul masjid, karena kita alhamdulillah menghormati masjid, tidak duduk di masjid sebelum salat sunat 2 rakaat. Ya, ini harus difahami ya, agar tidak ada kesan ya, karena kalau kita kerjakan seperti itu 2 rakaat dulu 2 rakaat, mungkin orang yang baru belajar akan melihat, oh berarti salat sunat subuh itu 4 rakaat ya, padahal tidak seperti itu ya. Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan bahwa beliau menduga ada tambahan lafaz yang mengatakan bahwa 2 rakaat ini khafifataini, 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringan, tidak panjang. Ini juga sunnah yang perlu diperhatikan. Ya, sunnah itu bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal, termasuk sifat panjang pendeknya. Salat yang dianjurkan panjang kita panjangkan, salat yang dianjurkan pendek kita pendekkan. Jangan sebaliknya ya, jangan sebaliknya. Maka tidak sunnah ketika ada di antara kita salat sunat sebelum subuh panjang sekali, panjang ya. Pernah kami lihat ada sebagian ikhwah dulu ya, panjang salat sunnahnya sebelum subuh. Kami tanya, antum panjang sekali salat sunnah subuh, apa antum baca? Beliau bilang, saya murajaah hafalan saya di situ. Nah, ini tidak tepat ya. Antum mau murajaah hafalan itu salat lail, salat tahajud. Di situ antum murajaah hafalan. Adapun kalau salat sunat rawatib secara umum tidak dianjurkan panjang-panjang ya, tidak dianjurkan panjang-panjang. Apalagi salat sunat sebelum subuh disebutkan khafifatain. Dan sunnahnya adalah baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama dan qul huwallahu ahad rakaat kedua, atau qulu amanna billah ya, surat Al-Baqarah dan Ali Imran falamma ahassa Isa minhumul kufr. Satu rakaat, satu ayat saja ya, satu ayat. Atau Al-Fatihah tanpa membaca apa-apa ya. Karena dalam sebagian riwayat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa karena ringannya salat sunat sebelum subuhnya, ka'annahu lam yaqra al-Fatihah, sampai-sampai seakan-akan beliau tidak baca Al-Fatihah. Tapi apa masuk akal beliau salat tanpa membaca Al-Fatihah? Tidak mungkin, karena tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Maka sebagian memahami kata-kata seakan-akan tidak baca Al-Fatihah berarti ya, karena kalau tidak baca Al-Fatihah mungkin berarti yang tidak dibacalah surat setelah Al-Fatihah. Jadi kadang kalau waktu mepet ya, sebagian antum kadang ada sebagian ikhwah yang kadang sudah terlambat mau qomat sudah, tapi dia paksakan, dia panjang dulu ya, padahal dia tidak akan dapat 2 rakaat. Jadi ini juga fikih dalam beribadah. Kalau antum melihat sudah hampir qomah, maka tidak usah panjang-panjang. Surat baca saja Al-Fatihah itu sudah cukup ya untuk bisa mengerjakan surat sunnah tersebut. Ya. Hadis 285
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis kedua 95 ini sama saja dengan tadi, ya. Tidak apa-apa kita terjemahkan saja. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya hafal dari suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat, 8 rakaat. Rakaat ini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, wa rakaat ini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, jadi ini sama dengan hadis yang pertama. Lalu beliau tambahkan, wa haddatsatni Hafsah, dan Hafsah menceritakan kepadaku, saudari beliau, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, biraka'atil ghada, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Walam akun arahuma minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saya tidak saksikan langsung ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi informasi dari Hafsah. Jadi sama saja dengan 2 hadis. Ya. Hadis ba'dahu 286. Haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Khalid al-Hazza an Abdullah bin Shaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'ataini wa ba'daha rak'ataini wa ba'da al-maghrib thintaini wa ba'da al-isya rak'ataini wa qabla al-fajri thintaini. Kemudian, ya, adapun tadi bahwa beliau tidak melihat dari Rasulullah, tapi diceritakan oleh Hafsah, maksudnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah 2 rakaat di rumahnya, ya. Tadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Hadis yang berikutnya sebelum terakhir, hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu pertanyaan yang muncul dari seorang tabi'in, seorang tabi'in yang mulia, Abdullah bin Shaqiq. Ini salah seorang tabi'in yang mulia, Abdullah bin Shaqiq rahimahullah. Beliau mengatakan, sa'altu Aisyata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau mengatakan, kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'ataini, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum zuhur 2 rakaat, wa ba'daha rak'ataini, dan 2 rakaat juga sesudah zuhur, wa ba'dal maghribi rak'ataini, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa ba'dal isya'i rak'ataini, dan juga 2 rakaat setelah isya, wa qabla al-fajri tsintaini, dan 2 rakaat setelah subuh. Ya. Hadis ini jamaah sekalian memberikan tambahan informasi, ya. Pertanyaan dari Abdullah bin Shaqiq. Ini Abdullah bin Shaqiq, ini tabi'in yang pernah mengatakan, saya tidak melihat para sahabat sepakat untuk mengkafirkan seseorang yang meninggalkan satu amalan kecuali amalan salat, ya. Saya tidak pernah melihat sahabat sepakat untuk mengkafirkan seseorang yang meninggalkan satu amalan kecuali ketika amalan yang ditinggal itu salat, ya. Ini diantara dalil paling kuat, ya, bagi mereka yang ulama-ulama kita yang mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, ya. Karena nukilan dari Abdullah bin Shaqiq, nukil bahwa para sahabat sepakat untuk itu. Di sini beliau bertanya kepada para sahabat, bertanya kepada Aisyah, ya, dan ini menunjukkan bahwa
kepedulian untuk bertanya tentang amalan-amalan sunnah, bukan sekadar amalan-amalan wajib. Dan di sini jumlahnya 10 rakaat, ya, jumlahnya 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, lalu 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini menegaskan bahwa termasuk salat sunat rawatib yang muakkadah adalah 10 rakaat, ya. Jadi tidak harus 12 rakaat, 10, dan bagi yang bisa rutin 12 rakaat. Hadis yang terakhir, مئتين 86 حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لتطيقون ذلك قال قلنا من أطاق منا ذلك صلى فقال كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى 4 ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين وقبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. Ya. Hadis yang terakhir, hadis yang datang dari Asim bin Domrah. Beliau bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, ya, kita langsung terangkan saja, bahwa tentang solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nahar, di siang hari, artinya pagi dan sampai siang. Dan ini mentakkid, ya, bagaimana para sahabat atau para tabi'in punya kepedulian bertanya tentang sifat solatnya Rasulullah, ya, karena Rasulullah memang menyuruh solat seperti beliau. Maka sangat banyak hadis-hadis yang semacam ini. Saya bertanya kepada Aisyah, bertanya kepada Hafsah, bertanya kepada Ali, bertanya kepada para sahabat tentang cara solatnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepedulian, ya. Tidak boleh kita mau-maunya untuk solat, ya. Kita harus tahu bagaimana solat sunnah dan solat, tata cara solat beliau. Minan nahar, dari siang. Faqala innakum la tutiquna dzalik. Ali radhiyallahu anhu menyebutkan kaidah umum bahwa kamu tidak kuat, tidak mampu bisa persis dengan beliau. Ini kaidah umum, bahwasanya bagaimanapun usaha kita, semangat kita untuk ikut dengan salat beliau, maka kita tidak akan bisa persis sama dengan beliau. Tapi cukup, ya, sudah merupakan satu keistimewaan ketika ada semangat untuk itu. Kalau kita tidak bisa persis, paling tidak mendekati salat beliau. Faqulna man ataqa dzalika minna shallah. Ya, ini beliau bilang, iya memang siapa di antara kita bisa salat seperti Rasulullah. Ya, jadi beliau bilang, ya, kami tahu itu. Kami tidak mengklaim bahwasanya bisa salat seperti Rasulullah, tapi kami mau tahu bagaimana salat sunnah beliau. Maka dikatakan, idza kanat asy-syamsu min hahuna ka hayatiha min hahuna 'inda al-'asr shalla rak'ataini. Ya, kalau matahari seperti ini, ya, maka dia salat sunnah 2 rakaat, ya, 'inda al-'asr shalla rak'ataini. Di sini penjelasannya, yang dimaksudkan di sini adalah salat sunnah di waktu duha, ya, salat sunnah di waktu duha, salat duha 2 rakaat.
Wa idza kanat asy-syamsu min hahuna ka hayatiha min hahuna 'inda adh-dhuhr shalla arba'an. Dan pada waktu masuk waktu zuhur beliau salat sunat 4 rakaat. Ini dalil tentang salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Wa idza kanat asy-syamsu min hahuna ka hayatiha min huna 'inda adh-dhuhr shalla arba'an. Wa yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha rak'atain, yaitu tadi beliau sebutkan bahwa kalau sudah masuk waktu wajib salat zuhur 4 rakaat dan salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan salat sunat setelah zuhur 2 rakaat. Ini dalil ya bahwa adanya yang beliau rutin kerjakan salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, adapun setelah zuhur 2 rakaat yang beliau rutinkan. Tapi tidak mengapa bagi yang mau merutinkan 4 rakaat juga setelah zuhur. Tapi Rasulullah sendiri beliau 2 rakaat setelah zuhur. Wa qabla al-asri arba'an yafsilu baina kulli rak'ataini bit taslim 'ala al-malaika al-muqarrabina wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin. Dan beliau mengatakan salat sebelum asar ya, ya, salat sebelum asar 4 rakaat, yaitu beliau pisah antara 2 rakaat dengan 2 rakaat setelahnya. Jadi 4 rakaat 2 tambah 2 ya. Jadi salat sunat sebelum asar. Dan ini dikuatkan oleh riwayat yang disebutkan oleh Abu Daud, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah menyayangi, merahmati seorang hamba yang salat sunat sebelum asar 4 rakaat. Jadi salat sunat sebelum asar ini bukan rawatib, bukan muakkadah, bukan ditekankan. Tapi kalau hadis ini sahih, berarti beliau juga pernah melakukan 4 rakaat, dan beliau kuatkan ini dengan hadis qauli 4 rakaat. Jadi kalau salat sunat sebelum asar ini bisa 2 rakaat, bisa 2 rakaat berdasarkan keumuman hadis antara azan dan iqamah ada 2 rakaat bisa, dan bisa 4 rakaat. Dan ini dikuatkan dengan hadis qauli dan fi'li ya, 4 rakaat. Dan kalau kita mau kerjakan 4 rakaat 2 tambah 2. Dan di sini dikatakan beliau pisahkan ya dengan salam ya, mengucapkan salam kepada malaikat dan para nabi dan yang mengikutinya dari kalangan orang-orang beriman ya, orang-orang beriman. Dan ini menunjukkan bahwa ya, sebagian mengatakan maksudnya di sinilah salam ya, dipisahkan dengan salam, dan sebagian mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan salam di sini memisahkan adalah memisahkan dengan tasyahud. Karena kapan kita ucapkan salam kepada malaikat, nabi dan orang-orang beriman? Pada saat kita tasyahud ya, pada saat kita tasyahud ya. Sehingga ada 2 kemungkinan di sini bahwa 4 rakaat itu dipisahkan dengan salam kepada malaikat dan kepada nabi dan kepada orang beriman, maksudnya salam ya. Dan memang sebagian ulama kita mengatakan kenapa bilang assalamualaikum? Karena kita juga salam kepada malaikat yang sebelah kanan kita dan juga sebelah kiri kita ya. Atau yang dimaksudkan adalah salam itu pada waktu tasyahud. Berarti kalau begitu berarti 4 rakaat ini bisa tanpa salam, dipisahkan dengan duduk tasyahud awal ya, duduk tasyahud awal. Itu juga ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Tapi kalau mau dikompromikan dengan dalil-dalil yang lebih banyak, maka hukum asal yang 4 rakaat itu adalah 2 tambah 2. Karena berdasarkan hadis Ibnu Umar yang lainnya, salatun nahari masna masna, salat di siang hari itu juga 2 tambah 2 ya. Wallahu ta'ala alam. Ini jemaah sekalian, dengannya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan lagi 1 bab. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita fahami dengan baik, bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada yang lainnya.
Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.